Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi ya dalam edisi vlog dari blog Strategi Manajemen, blog bisnis terbaik nomor 1 se-Indonesia ya. Dari blog Strategi Manajemen ya, bisa Anda googling blog Strategi Manajemen ya, dengan saya blogernya Yudhya Antariksa, Master of Science in Human Resource Management ya. Dalam edisi vlog kali ini kita akan bicara mengenai sebuah buku yang menarik ya. Ini bukunya ya, judulnya Rethinking Positive Thinking ya, yang menulis adalah salah seorang profesor guru besar psikologi dari University of Pennsylvania ya, Gabriela Oettingen ya. Jadi bisa Anda lihat Rethinking Positive Thinking ya, Inside the New Science of Motivation. Ini buku ini menggemparkan karena mencoba melahirkan sebuah pendekatan baru yang sangat revolusioner tentang teori motivasi ya. Jadi ini buku ini juga mencoba quote and quote melawan pemahaman yang selama ini mungkin tidak begitu pas ya. Jadi di kalangan para motivator itu ada yang disebut namanya positive thinking ya, the power of positive thinking. Orang diminta untuk positive mindset ya, untuk berpikir positif. Itu bagus menurut Gabriela, tapi itu tidak cukup. Ya. Bahkan dalam penelitian dia mengatakan bahwa motivator-motivator yang selalu meminta audiensnya untuk berpikir positif, untuk melakukan visualisasi positif, visualisasi tentang kesuksesan itu kadang-kadang justru membuat efek negatif. Maksudnya apa? Ketika mereka ikut seminar, mereka teriak yel-yel gitu ya. Hidup sukses, membayangkan kesuksesan, membayangkan kekayaan, mereka seolah-olah mendapatkan boost. Tapi 7 hari setelah seminar itu biasanya justru mengalami demotivasi ya, menurut penelitian dia. Jadi orang-orang yang ikut seminar motivator itu yel-yel atau memikirkan hal-hal yang indah-indah itu setelah 1 bulan atau 1 minggu, 1 bulan malah mengalami demotivasi ya, karena kenyataan tidak seindah apa yang disampaikan oleh para motivator itu ya. Jadi memang motivasi motivator Indonesia itu kadang-kadang tidak berbasis sains ya. Kita menyebut mereka banyak disebut pseudoscience ya, sains abal-abal gitu ya. Di dunia tokoh-tokoh motivator yang tidak berbasis sains itu banyak, misalnya Anthony Robbins gitu ya, motivator-motivator seperti itulah ya. Di Indonesia banyak, Anda tahu sendirilah, saya tidak perlu sebutkan namanya ya. Hampir semua motivator di Indonesia itu tidak berbasis sains ya. Nah, buku ini berbasis sains ya. Buku ini berbasis sains yang empirik, ditulis oleh guru besar psikologi ya. Nah, menurut Gabriela Oettingen ini positive thinking hanya akan impactful, akan menjadi lebih powerful kalau Anda menggunakan pendekatan ini yang sudah dia teliti ya, namanya WOOP. WOOP ya, ya namanya WOOP. Sebentar supaya WOOP ya, WOOP ya. Apa maksudnya dari WOOP ini? Jadi mari kita bahas satu persatu ya. Jadi W ini namanya wish ya. Wish. Jadi di sini memang mungkin sama dengan apa yang disampaikan oleh para motivator itu ya. Apa sih sebenarnya keinginan Anda itu, wish Anda itu apa? Anda ingin hidup makmur misalnya, Anda ingin sukses dalam karir Anda misalnya, Anda ingin menjadi orang yang sehat misalnya, atau Anda ingin menjadi orang yang kaya raya misalnya, atau Anda ingin menjadi lebih langsing misalnya, seperti saya misalnya gitu ya. Jadi wish itu keinginan Anda ya, itu memang penting juga ya. Anda punya bayangan positif tentang masa depan Anda, itu kunci juga. Anda perlu punya wish. Jangan bahkan berpikir mengenai masa depan aja Anda sudah pesimis. Itu berbahaya teman-teman, berbahaya ya. Hidup Anda bisa nyungsep ya. Jadi ketika Anda berpikir masa depan itu harus optimis. Anda punya wish, punya keinginan, apa harapannya. Contohnya wish saya apa sih? Wish saya ini ya, saya ingin bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain ya. Misalnya melalui vlog ini ya. Kemudian saya juga sukses sebagai seorang pebisnis online ya. Saya punya bisnis online, saya jualan produk-produk secara online. Wish saya adalah ya, harapannya produk-produk online saya laku gitu ya. Itu wish saya. Dan kenapa laku? Karena produk itu bisa menginspirasi banyak orang misalnya gitu ya. Jadi yang pertama wish, Mas. Apa wish Anda? Anda tuliskan itu ya, wish Anda. Nah, yang O ini outcome, Mas. Outcome.
Ya, outcome. Outcome itu apa hasil yang Anda harapkan dari wish Anda? Contohnya tadi ya, saya wishnya ingin bisnis online saya sukses. Ya. Top market top setara membahana. Itu wish saya. Menginspirasi banyak orang. Itu wish. Tapi apa outcome-nya? Hasilnya apa sih? Outcome-nya itu apa sih hasil akhirnya? Ya. Ya, contoh realnya misalnya dalam sebulan katakanlah jualan saya laku sampai 2000 unit misalnya ya. Contohnya ya, jadi saya punya target kalau bisa dalam setahun bisa laku 2000 unit misalnya, atau sebulan laku 200 unit misalnya ya. Atau misalnya saya juga punya wish tadi ya, menginspirasi banyak orang melalui ilmu yang bermanfaat. Outcome-nya apa? Ya kalau bisa tiap Kamis secara konsisten saya bikin vlog seperti ini gitu ya, itu outcome-nya. Tiap Senin bikin artikel yang legendaris, tiap Kamis bikin vlog yang inspiratif. Ya, itu outcome yang saya harapkan. Wish-nya apa? Artikel dan vlog saya bisa menginspirasi banyak orang. Ya. Kalau dalam bisnis online saya, ya tadi wish-nya bisnis online saya sukses. Outcome-nya apa? Ya kalau bisa dalam 1 tahun terjual sampai 2000 unit. Atau sebulan 200 unit ya misalnya. Nah, sama Mas, outcome Anda apa? Ya. Jadi Anda tuliskan juga outcome yang Anda harapkan itu. Ya. Nah ini dua ini memang yang sering diajarkan ya. Ini positive thinking namanya. Jadi ketika Anda berpikir wish, ketika Anda berpikir outcome itu optimis gitu ya. Challenging, outcome-nya kalau bisa juga menantang. Challenging. Dalam 5 tahun revenue income saya naik 3 kali lipat misalnya. Atau dalam 3 tahun saya sudah bisa berkeliling ke 5 negara misalnya. Itu outcome Mas. Atau dalam 3 tahun omset saya naik 3 kali lipat, itu outcome. Jadi yang positif. Nah tapi ada yang elemen berikutnya ini namanya O sama P ya. Yang O pertama ini namanya obstacle. Nah ini ya, obstacle. Jadi Gabriela Oettingen ini ya, ketika melakukan survei, melakukan riset empirik menunjukkan bahwa 2 elemen saja tidak cukup, not enough. Ini yang dipromosikan oleh para motivator positive thinking ya, hanya berpikir yang indah-indah, wish sama outcome, wish sama outcome. Ya bayangkan visualisasi positif yang outcome-nya Anda seolah-olah ada di Eropa, seolah-olah Anda punya mobil BMW gitu ya, seolah-olah Anda punya mobil Pajero terbaru gitu ya. Tapi itu tidak cukup, not enough. Makanya judulnya rethinking. Ya. Apa yang membuat Anda menjadi lebih powerful? Anda harus segera berpikir obstacle-nya. Ya kata Gabriela Oettingen, wish sama outcome ini harus Anda segera ikuti dengan Anda mencoba memikirkan apa tantangannya, obstacle-nya apa. Misalnya contohnya tadi ya, saya punya ambisi untuk berbagi ilmu kepada banyak orang. Outcome-nya ya bikin vlog seminggu sekali tiap Kamis. Obstacle-nya apa? Segera saya, obstacle-nya mungkin waktunya, mungkin bahan-bahannya, saya harus mencari bahan-bahan yang up to date gitu. Saya harus menyediakan waktu ya. Itu obstacle-nya. Atau contohnya yang lain tadi, saya punya ambisi bahwa jualan online saya laku 2000 unit per tahun atau 200 unit per bulan. Obstacle-nya banyak. Saya harus meyakinkan banyak orang ya. Mungkin orang sudah jenuh dengan produk-produk saya gitu ya. Persaingannya makin banyak gitu ya. Jadi Anda berpikir tantangan apa yang akan menghadang ketika Anda mau meraih impian Anda. Itu kunci itu Mas, obstacle-nya harus Anda pikirkan segera, tantangannya apa ya. Jadi contoh lainnya ya sama, misalnya saya juga punya bisnis konsultan ya. Saya ingin tumbuh konsultan saya ya. Outcome-nya kalau bisa dalam setahun saya bisa dapat klien katakanlah sampai 10 ya, major klien ya. 10 klien besar. Tantangannya ya segera menghadang. Saya harus segera promosi. Bagaimana cara promosinya? Bagaimana saya menyiapkan proposal yang bagus? Bagaimana saya menyiapkan website yang bagus? Bagaimana saya presentasi ketika saya presentasi ke calon klien, bagaimana presentasi yang bagus supaya klien saya tertarik dengan jualan saya. Jadi obstacle itu sudah Anda pikirkan. Ya.
Nah, sekarang Anda juga pikirkan, Anda sudah punya wish misalnya, punya outcome yang top marko top yang wow. Tapi obstacle-nya apa? Obstacle-nya harus Anda pikirkan juga. Ya. Obstacle-nya. Jadi ternyata Gabriela Oettingen mengatakan wish Anda akan lebih mudah terwujud kalau Anda segera memikirkan tantangan-tantangan yang akan menghadang di depan Anda. Nah, kemudian yang langkah terakhir adalah plan. Ya. Maksudnya apa? Anda sudah berpikir obstacle tadi, ya, berpikir obstacle-nya apa? Kemudian Anda langsung bikin namanya ini ya tadi ya, saya ulang ya, obstacle itu tantangan, kemudian ini plan of action. Ya. Jadi Anda sudah memikirkan tantangan-tantangannya, ya. Kemudian segera Anda langkah terakhirnya Anda harus pikir mengenai plan. Apa plan Anda untuk menaklukkan tantangan itu? Misalnya contoh sederhana tadi ya, saya punya wish berbagi ilmu kepada banyak orang melalui vlog. Nah, vlog video seperti ini. Kemudian outcome-nya ya kalau bisa nge-vlog setiap minggu sekali rutin selama bertahun-tahun. Tantangannya ya tadi, saya harus mencari waktu yang banyak ya, karena saya syuting kayak gini butuh waktu. Kemudian yang kedua, saya harus mencari bahan yang bagus, bahan-bahannya, dan saya harus terus meningkatkan kemampuan untuk menyampaikan pesan seperti ini. Obstacle yang paling kunci yang mendapatkan bahan mungkin ya. Nah, makanya plan of action-nya apa? Ya simple, saya harus banyak membeli buku, saya harus mempelajari banyak buku, membaca banyak majalah, membaca banyak informasi di online ya, website-website yang bagus di luar negeri. Ya, saya baca bukunya, kemudian saya renungkan isinya, kemudian saya sampaikan seperti ini. Itu namanya plan of action. Atau tadi saya cerita bahwa bisnis online saya laku sampai 2000 unit per tahun ya. Produknya banyak mas punya saya ya, tidak hanya kursus ya. Saya punya kursus, punya template, macam-macam. Nah, bagaimana saya bisa menjual 2000 produk per tahun? Obstacle-nya tadi, promosinya harus gencar. Ya, mungkin produknya di up to date supaya tidak bosen. Nah, plannya apa? Ya, plannya ya segera saya menyusun langkah. Misalnya saya mengumpulkan email pembaca saya, ya. Setelah mereka menjadi pelanggan email ya saya kasih promosi, saya kirim email promosi. Yang kedua, saya mungkin promosi di Facebook, pasang iklan di Facebook. Kemudian yang tidak kalah penting ya ini bikin vlog. Ini kan salah satu cara untuk menarik banyak pelanggan mas, ya. Supaya pembaca saya makin banyak kan saya bikin vlog seperti ini di YouTube. Itu rencana, plan, supaya apa? Supaya makin banyak orang mengenal saya melalui YouTube, melalui blog saya, melalui YouTube. Kalau makin banyak orang kenal saya, insya Allah jualan saya juga makin laku. Itu namanya plan. Ya, so that's it. Ya, jadi itulah kata Gabriela Oettingen ya, ketika Anda mau positive thinking-nya menjadi lebih cetar membahana, Anda harus berpikir dalam kerangka wish, outcome, obstacle, dan plan. Jadi jangan hanya berhenti di sini ya. Anda mikir indah-indah ngalamun itu namanya ngalamun mas, melamun. Impian Anda akan hilang bagaikan fata morgana. Wow, oke. Jadi selain berpikir indah-indah, Anda harus berpikir obstacle-nya apa, kemudian Anda bikin plan. Dan plan itu dieksekusi dengan penuh kegigihan ya, berjibaku. Itulah kata Gabriela Oettingen yang akan membuat Anda menjadi pribadi yang lebih cetar membahana. Oke ya, ingat ya. Singkatannya wish, outcome, obstacle, dan plan. Demikianlah vlog saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda ya. Nantikan edisi vlog berikutnya, saya lagi dari blog Strategy Management ya. Anda bisa subscribe akun saya di YouTube, bisa di googling ya, blog Strategy Management di YouTube. Oke, terima kasih, salam sukses, penuh keberkahan.